Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 412 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia, Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku. Firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel buat kita pada minggu pagi ini diambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai dengan ayat 34. Markus 6 ayat 30 sampai dengan ayat 34 kita baca secara responsoria. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi.
Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru nomor 201 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita mendengarkan kor pujian dari kor Ama Sahata dan keluarga.
Shalom, Shalom. jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Mari kita dengarkan pembacaan warta jemaat Minggu tanggal 21 Juli 2024. Selamat datang dan selamat bersekutu bagi kita sekalian, kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari kita yang baru pertama sekali beribadah di gereja ini. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita memperkenalkan, sorak dan mengisyaratkan maksudnya. Kiranya persekutuan hari ini membawa damai dan sukacita bagi Tuhan. Pertama, nama minggu. Nama minggu adalah minggu ke-8 setelah Trinitatis atau ketritunggalan Allah, dengan topik minggu Jehovah Marmahan Bangsona, Tuhan menggembalakan umatnya, tertulis di dalam Yeremia 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 2. Anak lahir. Pada hari Senin 15 Juli 2024, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak perempuan bagi keluarga Bapak Reynaldi Panggabean dan Ibu Febriela Pasorong Silaban, Darwik Bengkong sekitar. Anak dan ibunya dalam keadaan sehat. Pada hari Selasa 16 Juli 2024, Tuhan mengaruniakan seorang anak perempuan bagi keluarga Bapak Roy Chandra Pasaribu dan Ibu Fitri Romauli Manurung, Darwik Muara Takus. Anak dan ibunya dalam keadaan sehat. Tuhan memberkati. 3. Jemaat yang pindah. Mulai dari hari ini Minggu 21 Juli 2024 sudah tidak menjadi jemaat kita lagi, yaitu keluarga Bapak Antoni Aditya Daniel Siahaan dan Ibu Ira Adelian Lumban Tobing, bersama dengan 2 orang anak mereka, yaitu Denaya Elizabeth Siahaan seorang perempuan dan Donata Kenzo Siahaan laki-laki. Mereka pindah ke HKBP Tembilahan Provinsi Riau. Semoga mereka menjadi anggota jemaat yang aktif di gereja dan gereja yang baru dan hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. 4. Pendaftaran pelajar CD tahun ajaran 2024-2025. Penerimaan murid baru katekisasi CD HKBP Batam tahun ajaran 2024-2025 akan dibuka mulai tanggal 22 Juli 2024 sampai tanggal 3 Agustus 2024. Sehubungan dengan itu dihimbau kepada jemaat yang akan mendaftar supaya: 1. Mengisi formulir pendaftaran atau formulir pendaftaran diminta di kantor gereja, meminta surat pengantar dari Sintuawiknya, membawa fotokopi surat baptis, akte lahir, dan membawa pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. Catatan: 1. Pendaftaran terakhir paling lambat hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 pukul 18.00 WIB. Dan yang kedua, ibadah pembukaan pelajar CD akan dilaksanakan pada hari Minggu 4 Agustus 2024 yang dihadiri oleh setiap pelajar CD beserta dengan orang tua masuk pada pukul 15.00 WIB dan akan digabung dengan ibadah Minggu Remaja. 5. Kebaktian Amasahata dengan keluarga. Kebaktian Amasahata dengan keluarga diadakan pada hari Jumat 26 Juli 2024 bertempat di rumah Bapak keluarga J. Simajuntak Inang Borgultom di Perumnas Tiban Mas. 6. Kebaktian Week. Jadwal dan tempat kebaktian Week di hari Rabu dan Kamis 24 dan 25 Juli 2024. Hari Rabu, Baloi Kolam 1 Galilea, Baloi Kolam 2, Baloi Kolam 3, Tiban, Bengkong sekitar, Sepanas, Blok 6, Kampung Nanas,
Glory Batam Center dan Nagoya sekitar. Hari Kamis, Batam Kota, Batam Center, Nagoya, Bengkong Indah, Muka Kuning, Muara Takus, Baloi Center, dan Baloi Kolam 1, Nazaret. 7 jemaat yang meninggal. Telah meninggal dunia pada hari Kamis 19 Juli 2024 Bapak Osbal Guslan Nainggolan, tutup usia 65 tahun, suami dari Ibu Risnida Simanulang, dengan meninggalkan 1 anak laki-laki yang belum menikah dari Wiktiban. Kiranya Tuhan memberi penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkannya. 8 kegiatan olahraga sesi Parupuan. Pada hari Kamis 25 Juli 2024 mulai dari pukul 15.30 WIB bertempat di Komplek Gereja, sesi Parupuan HKBP Batam akan melaksanakan kegiatan olahraga bersama. Dihimbau kepada seluruh anggota kategorial Parupuan dan juga Parupuan Week untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut. 9 sermon distrik. Sermon full timer HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau akan diadakan pada hari Senin 22 Juli 2024 mulai pukul 10.00 WIB bertempat di kantor HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau, Batam Center. 10 ibadah KSB atau Ketua, Sekretaris, dan Bendahara NHKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Pada hari ini Minggu 21 Juli 2024 mulai dari pukul 14.00 WIB bertempat di kantor HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau akan diadakan ibadah KSB Ketua, Sekretaris, Bendahara Naposo Bulung HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Oleh sebab itu dihimbau kepada Ketua, Sekretaris, dan Bendahara NHKBP Batam untuk mengikuti kegiatan tersebut. 11 Tona Sinode Godang akan kami bacakan nanti setelah pembacaan warta jemaat. 12 Pengadaan AC gereja. Program pemasangan AC di gereja sudah dalam tahap dilakukan pembayaran tahap pertama sebesar 216 juta rupiah, kemudian dan hingga saat ini dana masuk yang terkonfirmasi adalah 294.391 rupiah tertanggal 21 Juli 2024. 13 Ucapan terima kasih kepada pendonor darah. Seksi Kesehatan HKBP Batam dan Palang Merah Indonesia atau PMI mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan dukungan dari Parhalado dan jemaat sehingga kegiatan donor darah tanggal 14 Juli 2024 berjalan dengan lancar. Jumlah donor yang terkumpul sejumlah 24 kantong. Untuk kegiatan donor darah selanjutnya akan diinformasikan melalui warta gereja. 14 Bunga altar. Bunga altar pada minggu ini yaitu sumbangan dari keluarga Bapak KS Purba, Ibu MC Hotang dari Wik Nagoya. Terima kasih atas sumbangannya. 15 Mohon doa kesembuhan buat anggota jemaat kita yang sakit. Mari kita doakan supaya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sakit, baik yang di rumah sakit juga pemulihan di rumah. Yang sakit bisa kita lihat di layar. 16 Ucapan terima kasih dan selamat ulang tahun. Majelis dan Jemaat HKBP Batam mengucapkan terima kasih kepada anggota
berdoa panjang umurnya, sehat tubuhnya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Warta keuangan saldo akhir pertanggal 20 Juli 2024 sebesar 541.722.487 rupiah. Kami akan membacakan tona Huria Kristen Batak Protestan HKBP. Pesan Sinode Distrik HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kita semua. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Yesus Kristus Raja Gereja atas kasih dan karunia-Nya sehingga Sinode Distrik HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau berjalan dengan baik mulai hari Senin dan Selasa 15-16 Juli 2024 yang bertempat di Hotel Aston Tanjung Pinang. Sinode yang terhormat ini diawali dengan ibadah pembukaan dan juga perjamuan kudus yang diikuti oleh 94 peserta, yaitu utusan dari kantor distrik, utusan dari 21 resort, utusan pelayan tahbisan, Bibelpro, Diakonis, PPD, dan PND. Sinode ini disinari firman Tuhan dengan tema biarlah hati dan pikirannya diperbaharui oleh Roh Allah yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 23, dan subtema dalam kasih Kristus dan persekutuan Roh HKBP membaharui janji, karakter, kultur, dan kemampuan pelayan, warga, dan institusinya melaksanakan tugas panggilan Allah. Pada sinode yang terhormat ini, Preses menyampaikan laporan pelayanan Preses kepada bidang koinonia, marturia, dan diakonia. Preses juga menyampaikan piagam penghargaan atau reward kepada para pelayan distrik periode 2020-2024. Juga kepada gereja-gereja yang aktif mengirimkan persembahan ke BPSK setiap minggunya, yaitu HKBP Immanuel Bidaayu, HKBP Dame Rosinton, HKBP Batam, HKBP Palmarum, dan HKBP Estomihi. Demikian juga untuk bulannya yang telah melebihi dari target, yaitu HKBP Agape Resort Barelang, HKBP Tembesi Indah, HKBP Aik Nauli Bidaayu, dan pos pelayanan Taman Baloi, juga pos pelayanan Kampung Selayang. Sinode Distrik tahun 2024 ini melakukan pemilihan dan periodisasi, yaitu 1. Memilih 3 calon pareses dari HKBP Distrik 20 Kepri dan terpilih Pendeta Sudihari Manalu MTH MM, Pendeta Frans Iwanda Sianipar MTH, dan Pendeta Marudut Simajuntak STH MM. 2. Memilih anggota Majelis Pekerja Sinode atau MPS dan terpilih 1. Pendeta Yosua RH Togatoro STH dan Situa Borbor HT Pasaribu SPD MPD. 3. Memilih 10 orang anggota Majelis Pekerja Sinode Distrik, yaitu Pendeta Juni Saur Sirait STH, Pendeta Marulak Sormin STH, Pendeta Erwin Hutauruk STH, Pendeta Ronni Simorakir STH, Pendeta Halomoan Erikson Hutagaul, Pendeta Deser Jaspin Nababan H, Sintua Ronald Manalu, Sintua Budi Marganda Simanjuntak, Sintua Jadi Pangihutan Himamora, juga Sintua Nelson Simangunsong. 4. Memilih 3 orang badan distrik, yaitu Paparlin Siagian, Chandra Panjaitan, Sintua Pikram Napitupulu. 5.
menghunjuk 2 orang dari distrik 20 Kepulauan Riau untuk masuk dalam kepanitiaan Sinode Godang, yaitu Pendeta Haposan Sianturi, atau Tona Sinode Distrik ini disampaikan kepada seluruh jemaat dan Parhalado CHKBP Distrik 20 Kepulauan Riau yang disertai dengan kasih dan pengharapan kepada Tuhan. Kiranya pelayanan di distrik ini semakin berkembang dan membuahkan banyak kebaikan. Amin. Teriring salam dan doa atas nama seluruh peserta Sinode, Preses HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau, Pendeta Renopa Joni Sitorus STH, dan ditandatangani. Demikian pembacaan warta jemaat kita, semoga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Amin. Kita mendengarkan korpujian dari Penguan Lansia.
Untuk menyambut firman Tuhan, kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1 sampai ayat 2. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami datang di hadapan-Mu dengan segenap kerendahan hati kami dan ketulusan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami, supaya kami mampu memahaminya dan menerima pesan-pesan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Amanginang, marilah kita membuka Alkitab kita. Khotbah bagi kita di hari Minggu ini dari Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan membacanya untuk kita sekalian. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya,
Tuhan keadilan kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan menggembalakan umatnya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pertama-tama marilah kita melihat apa dan bagaimana itu gembala. Gembala adalah sebuah profesi yang paling tua di Timur Tengah. Jika dalam Alkitab Bapak Ibu berbicara tentang domba, itu bicara tentang sesuatu yang signifikan dalam kehidupan orang Yahudi waktu itu. Tapi amanginang menariknya, profesi gembala itu bukanlah profesi yang ada di strata sosial yang tinggi. Posisi gembala itu strata sosialnya rendah. Karena untuk menjadi seorang gembala tidak diperlukan pendidikan yang tinggi. Untuk menjadi seorang gembala itu adalah pekerjaan yang berurusan dengan ternak setiap harinya. Secara agama juga mereka, para gembala bukanlah orang-orang yang bisa menunaikan hukum Taurat dengan teliti, dengan benar atau dengan setia. Karena memang mereka jauh dari tempat peribadahan. Karena memang juga mereka tinggal di padang. Mereka tinggal jauh dari keramaian. Dan ketika pesta juga, para gembala ini jarang diundang ke pesta-pesta. Dalam masyarakat Yahudi, jika kita baca teks Perjanjian Lama Bapak Ibu, gembala itu sering kali dipakai sebagai lambang seorang raja atau pemimpin. Dan rakyat sering sekali disimbolkan sebagai domba-domba. Jadi pekerjaan yang dipandang rendah itu ternyata dipakai Alkitab sebagai simbolis, sebagai simbolisasi untuk raja atau pemimpin. Di dalam kehidupan orang Yahudi yang biasanya menjadi gembala itu adalah anak laki-laki. Karena memang untuk menjadi gembala tidak perlu bersusah payah seperti bekerja di padang, di kebun atau di pertanian yang harus membajak sawah, membajak tanah misalnya. Seperti Daud, dia adalah anak yang bungsu. Jadi bagi orang Yahudi itu jika anaknya sudah remaja, dialah yang menggembalakan domba. Jika si remaja ini sudah semakin dewasa, dialah yang membajak tanah atau berkebun. Kemudian anaknya yang paling kecil lah kemudian menjadi gembala. Jadi turun temurun sampai ke bungsu. Itulah sebabnya biasanya orang bungsu atau anak bungsu lah yang menjadi penggembala. Sama seperti Daud. Ketika Samuel datang ke rumahnya, Daud berada di padang menggembalakan domba-domba mereka. Menariknya Bapak Ibu, juga ketika Yesus lahir, malaikatlah orang pertama yang diberi kabar tentang lahirnya juru selamat. Karena Yesus lahir di kandang domba dan yang tinggal di sana hanyalah orang-orang yang menggembala. Gembala itu pekerjaan yang ironi, tetapi raja sering sekali dilambangkan sebagai gembala. Dan Alkitab Bapak Ibu menaruh posisi besar ketika berbicara tentang gembala. Sekarang mari kita kembali ke Yeremia pasal 23 ini. Teks kita hari ini berbicara tentang berita kecaman, tentang penghakiman kepada para gembala, yaitu raja dan pemimpin spiritual Yehuda, dan disertai juga dengan janji pemulihan dari Tuhan. Berarti ada dua, kecaman dan janji pemulihan dari Tuhan. Yang pertama, kecaman dan ancaman Allah kepada para gembala Yehuda. Mari kita lihat ayat 1 dan ayat 2. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku
hilang dan terserak. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku tercerai berai. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, memang seharusnya gembala itu haruslah bertanggung jawab untuk melindungi, untuk menyediakan makanan, untuk menjaga, memberikan kedamaian kepada kawanan domba yang digembalakan, mencari domba-domba yang tersesat, dan menyelamatkan mereka yang dalam bahaya. Jadi gembala diharapkan dapat bertindak demi kesejahteraan domba-domba milik Allah. Dalam hal ini, domba itu bukanlah milik para gembala, tetapi titipan, yaitu sang pemilik, yaitu Allah sendiri, yang harus dijaga oleh gembala itu dan dipelihara. Allah lah sebagai pemilik domba atau pemilik umat. Sangat jelas Bapak Ibu terekam dalam nats ini, kambing domba gembalaanku di ayat 1, kambing dombaku di ayat 2. Tindakan pembiaran para gembala telah mencerai beraikan domba-domba Allah itu, seperti yang kita baca dalam ayat 1. Amang Inang, jika kita perhatikan para raja yang dimaksud di sini, para raja yang dimaksud dalam teks ini adalah keturunan-keturunan Raja Daud. Para raja itu telah gagal. Para raja itu gagal melaksanakan tugasnya. Para raja itu gagal menegakkan keadilan. Para raja itu gagal memberikan kesejahteraan kepada rakyat-rakyat tersebut. Kenapa gagal? Karena hati mereka jauh dari Tuhan. Karena mereka lebih fokus mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Mereka tidak jujur. Mereka tidak jujur hanya demi untuk memperkaya diri. Mereka menindas. Mereka bahkan menumpahkan darah. Ketidakadilan, ketidaksetaraan telah menjadi kebiasaan dan membentuk perilaku umat Allah. Itulah hal yang mengakibatkan Allah murka. Itulah sebab yang membuat Allah mengecam para gembala, raja atau pemimpin tersebut. Penghakiman ilahi dihadirkan sebagai respons terhadap situasi yang tidak dapat ditoleransi itu lagi. Kemudian yang kedua, di ayat 3 sampai ayat 6. Disinilah aksi pemulihan dari Allah. Allah akan mengambil alih tugas para gembala itu. Allah sendirilah yang akan memulihkan umatnya itu. Aksi pemulihan ini Bapak Ibu dengan dua cara. Di ayat 3, Allah mengumpulkan domba yang tercerai berai itu. Di ayat 4, Allah mengangkat gembala yang baru. Memang harus Allah lah yang bertindak secara langsung untuk pemulihan. Di ayat 3, dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Peristiwa ini merujuk pada pembuangan Babel. Dari ungkapan ini Bapak Ibu kita lihat bahwa peristiwa pembuangan Babel itu terjadi. Peristiwa pembuangan Babel itu terjadi karena para gembala itulah yang tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik dan benar. Karena para gembala itulah yang tidak bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya. Tetapi pembuangan ini juga terjadi atas kehendak Allah. Mengapa Allah memberikan hal ini terjadi?
untuk mendisiplinkan bangsa itu, untuk mendisiplinkan mereka yang sudah jauh dari Allah. Dalam ayat 4 dikatakan, aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Allah. Karena pembuangan itu tadi tidak akan berlangsung selama-lamanya. Allah melihat mereka. Mereka akan dibawa kembali dan dipulihkan oleh Allah. Populasi mereka akan pulih kembali. Kekacauan dan ketidakadilan yang disebabkan para gembala yang jahat itu akan dipulihkan kembali oleh Allah. Ayat 5 dan 6 merupakan janji pemulihan, dan merupakan janji ini yang digenapi oleh Yesus Kristus. Amanginang, melalui penjelasan nats khotbah ini, kita ingin diingatkan oleh beberapa hal. Kita sudah mengikuti tadi penjelasan poin demi poin dari Yeremia pasal 23 ini. Namun sekarang kita akan diberi pesan. Kita harus merenungkan pesan-pesan ini. Yang pertama, Allah ingin semua pemimpin, Allah ingin semua gembala di segala aras melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Kita semua adalah pemimpin dengan profesi yang berbeda-beda. Kita semua adalah pemimpin di tempat kita masing-masing. Orang tua adalah gembala bagi anak-anaknya. Semua kita adalah pemimpin. Maka marilah kita melakukan tugas dan tanggung jawab itu dengan baik. Sebagai pemimpin, haruslah bertujuan untuk kesejahteraan. Sebagai pemimpin, haruslah bertujuan untuk menegakkan keadilan. Jelas dikatakan bahwa Allah akan menghukum pemimpin yang tidak melakukan tugasnya dengan baik dan benar. Dan jangan sekali-kali hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Jika kita hanya mementingkan diri sendiri, berarti kita bukanlah pemimpin yang baik. Mari kita bawa di dalam keluarga, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Orang tua tidak pernah memikirkan hanya untuk dirinya sendiri, iya kan? Jika orang tua hanya memikirkan dirinya sendiri, maka anak-anaknya tidak akan mungkin mampu mengikuti mencapai cita-citanya mungkin, atau mengikuti apa yang dia inginkan, mengikuti sekolah yang dia inginkan, karena orang tua mau berkorban demi anak-anaknya, demi kesejahteraan anak-anaknya. Dan di segala aras pun haruslah demikian. Jika kita memimpin suatu perusahaan, jika kita memimpin suatu kelompok, haruslah kita membawa kesejahteraan dan menegakkan keadilan dimanapun kedudukan kita, dimanapun kita berada, dalam posisi apapun kita. Haruslah kita melakukan tugas kita dengan baik dan benar, dan jangan sekali-kali kita hanya memikirkan untuk kepentingan diri kita sendiri. Seorang pemimpin itu harus berintegritas. Seorang pemimpin itu harus berempati. Seorang pemimpin itu harus cinta kebenaran. Seorang pemimpin itu harus cinta keadilan. Jika ada pemimpin yang tidak mencintai keadilan, kebenaran, maka kelompok kecil yang dipimpinnya saja akan bisa hancur. Bagaimana mungkin dia memimpin kelompok besar? Kemudian yang kedua, Allah tidak akan membiarkan umatnya tercerai-berai. Allah tidak akan membiarkan umatnya rusak oleh karena seorang pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Kita lihat tadi, terjadinya pembuangan Babel karena pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Namun walaupun Tuhan membiarkan itu terjadi, walaupun Tuhan mengizinkan itu terjadi, namun Dia tidak membiarkan hal itu terjadi selama-lamanya. Tuhan
senantiasa menyediakan pemulihan, karena Dialah tempat pengharapan. Dia tidak akan meninggalkan umat-Nya. Jika saudara-saudari bertemu atau sedang bersama-sama dengan seorang pemimpin yang tidak bertanggung jawab dan kalian merasa sulit menghadapinya, percayalah, Tuhan tidak akan membiarkan itu lama. Tuhan akan menyediakan pembebasan. Tuhan akan menyediakan pemulihan bagi kita yang sedang mendapatkan diskriminasi misalnya, yang sedang dipinggirkan, yang sedang tidak dianggap dalam posisi kita atau dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan atau dimanapun itu. Kemudian yang ketiga, kondisi sulit bukan berarti Tuhan mengabaikan. Jika saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih saat ini sedang dalam kondisi sulit, itu bukan berarti Tuhan mengabaikan. Memang Tuhan mengizinkan itu terjadi. Apa yang terjadi saat ini dalam kehidupan kita itu semua atas izin Tuhan. Semuanya Tuhan tahu. Setiap detik menit yang terjadi dalam hidup kita semuanya Tuhan tahu. Cerita hidup kita Tuhan tahu. Tetapi percayalah, itu terjadi demi mendisiplinkan hidup kita, demi memurnikan kembali iman kita, demi kita membutuhkan evaluasi diri. Ingatlah, jika terjadi kita dalam kesulitan, kita butuh evaluasi diri. Sudah sedekat atau sejauh mana kita dengan pencipta kita, dengan Tuhan yang memelihara kita. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kita adalah proses untuk menguatkan iman kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita adalah cara Tuhan untuk mengingatkan kita, untuk bertemu dengan kita. Cara Tuhan memakulingi kita satu persatu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika saat ini kita sedang dalam kesulitan, percayalah, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dia menyediakan pemulihan bagi kita. Namun tetaplah berpengharapan dan dekatkan dirimu kepadanya. Kemudian yang keempat, Yesuslah gembala yang baik. Semua penggenapan janji Allah, pemulihan yang Tuhan Allah janjikan kepada kita, semuanya itu digenapi melalui kehadiran Yesus Kristus. Dialah gembala yang baik. Dialah gembala yang agung. Dialah gembala yang sempurna, yang benar-benar menyediakan hidupnya, memberikan hidupnya bahkan sampai kematian demi umatnya. Yohanes 10 ayat 11 dikatakan, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tak ada satu manusia pun yang mau memberikan nyawanya kepada gembalaannya, kepada domba-dombanya. Pemimpin gereja sendiri pun, jika dia dipanggil gembala di dunia ini, dia pun tidak akan mau memberikan nyawanya demi orang lain. Kita tidak mungkin mau memberikan nyawa kita demi orang lain. Hanya ada satu nama yang mau memberikan nyawanya, yaitu Yesus Kristus. Dialah gembala yang baik. Dialah sang juru selamat, penggenapan dari janji-janji Allah untuk pemulihan umatnya. Oleh karena itu, amanginang, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menjalani hidup ini. Marilah kita menjalani kehidupan yang dianugerahkan Tuhan saat ini. Setiap orang, setiap individu, siapapun kita, marilah melakukan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Apakah kita sebagai gembala, apakah kita sebagai domba, semuanya kita diberi tugas dan tanggung jawab dalam hidup ini oleh Allah. Oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, karena Tuhan adalah gembala yang baik, kita telah digembalakan oleh Dia, bahkan Dia memberikan nyawanya kepada kita. Marilah kita mengucap syukur. Marilah kita menjadi
orang-orang yang telah ditebusnya dengan tetap bersyukur, sehingga kita mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dalam hidup ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Marilah bertanggung jawab, berintegritas. Marilah pembawa damai. Marilah pembawa sukacita dimanapun kita, bagaimanapun posisi kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, di kelompok besar maupun kelompok kecil. Ingatlah Yesus Kristus yang telah membawa damai di dalam kehidupan kita. Amin, mari kita berdoa. Ya Allah, kami telah diingatkan oleh firman-Mu, oleh nats yang telah kami bacakan. Engkaulah gembala yang baik. Engkaulah yang memulihkan kami dari segala kesulitan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, hari ini di minggu ini kami diingatkan oleh pesan-pesan yang telah kami dengarkan. Biarkanlah kami bertanggung jawab atas segala tugas yang telah kami terima, dimanapun posisi pekerjaan kami. Biarlah kami menjadi pembawa damai, sukacita, kesejahteraan di tengah-tengah orang-orang di sekeliling kami, supaya nyatalah kasih-Mu melalui kehidupan kami, melalui tindakan perkataan kami setiap hari. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang indah ini. Kami dapat berkumpul di gereja-Mu, bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Biarlah pemujian ini tidak hanya terjadi di hari Minggu ini saja, namun biarlah setiap langkah kami, kehidupan kami senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarkanlah kami melakukan segala aktivitas kami. Berilah kami kesehatan. Jauhkanlah kami dari mara bahaya. Tuntunlah kami selalu Tuhan untuk melakukan yang terbaik di tengah-tengah hidup ini. Berilah kami kesempatan untuk senantiasa di dalam pertobatan, supaya hidup kami dipenuhi dengan berkat-Mu. Ya Tuhan yang baik, kami serahkan kehidupan gereja kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Setiap program yang akan kami laksanakan, biarlah itu terjadi oleh karena kehendak-Mu, supaya semakin nyatalah kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini melalui pekerjaan pelayanan HKBP Batam ini. Ya Tuhan, berkatilah jemaat dari anak-anak sampai dewasa. Demikian juga saudara-saudari kami yang tidak dapat berkumpul dengan kami, yang di dalam keadaan sakit. Tuntunlah mereka Tuhan untuk mendapatkan kesembuhan, supaya mereka dapat sembuh dari segala penyakit mereka, dapat bersukacita bersama kami, dapat melangkahkan kaki mereka untuk berkumpul di dalam persekutuan-persekutuan kami. Ya Tuhan, segala yang kami minta dalam kehidupan kami, hanya kehendak-Mu lah yang jadi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1 dan seterusnya. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin.